Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama Ibu Alfira Triardana. Ibu mengajar di SD 091266 Afdeleng Laras. Baiklah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Nah, lagu tersebut merupakan gambaran dari burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda itu terinspirasi dari burung elang. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar burung elang berikut ini. Adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai konservasi elang di Halimun Salak. Apa itu konservasi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun kini jenis burung ini nyaris punah adik-adik. Penyebab utamanya karena berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat tinggalnya atau tempat hidupnya. Nah, kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu dengan adanya perburuan. Nah, burung elang hasil perburuan itu diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi adik-adik. Oleh karena itu, Indonesia ini berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya itu di Taman Nasional Gunung Salak ini adik-adik. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu karena minimnya perhatian dan dukungan biaya. Untuk penandaan burung misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayapnya. Sebagai bandingan, di Thailand pemantauan burung itu sudah berbasis satelit loh adik-adik. Sebaliknya, dalam hal pemanfaatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Nah, diambil dari green.kompasiana.com. Nah, itu tadi ya adik-adik tentang konservasi elang di Halimun Salaknya. Ternyata elang Jawa ini sudah hampir punah. Adik-adik, kamu telah membaca bacaan tadi. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu tahu artinya? Nah, jika ada nih, kalian bisa tulis dalam bentuk tabel dan kalian bisa mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya di sini ada kata konservasi. Nah, konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Kalau konservasi burung elang tadi dengan cara pelestarian adik-adik. Lalu tadi ada kata populasi. Populasi itu artinya adalah jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Lalu ada kata habitat. Habitat itu artinya adalah tempat hidup organisme tertentu atau tempat hidup yang alami bagi hewan dan tumbuhan, atau bisa disebut dengan lingkungan kehidupan yang asli. Yang
Yang keempat, ada kata koleksi. Koleksi itu artinya adalah kumpulan benda atau barang yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Lalu berikutnya ada metode. Nah, metode di sini artinya adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Lalu berikutnya ada kata satelit. Nah, satelit ini artinya adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Nah, satelit ini ada dua adik-adik. Ada satelit alam dan satelit buatan. Kalau bumi itu satelit alamnya adalah bulan adik-adik. Kalau satelit buatan itu satelit yang dibuat oleh manusia. Nah, Indonesia membuat sendiri, negara-negara tertentu membuat sendiri. Itu nanti masing-masing satelit akan diterbangkan di luar angkasa dan memiliki tujuan atau manfaat sendiri-sendiri tergantung satelitnya. Adik-adik, dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Yuk kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Nah, di sini dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa contohnya adalah kegiatan perburuan, lalu perdagangan ilegal, lalu kerusakan habitat dan alih fungsi hutan menjadi tempat tinggal atau menjadi perkebunan atau menjadi ladang. Itu akan berdampak pada populasi elang Jawa. Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Nah, mungkin kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian, lalu kalian tuliskan hasilnya dalam tabel seperti contoh Kak Citra berikut ini. Ya, contohnya di sini usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa misalnya. Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Yang kedua, menjaga habitat tempat hidup elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. Lalu yang ketiga, tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi atau seperti hobi atau untuk menembak adik-adik. Yang keempat, kalian bisa lakukan adalah mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian elang Jawa. Lalu yang kelima, tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. Yang keenam, membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. Lalu mengumpulkan dana, mungkin bisa bersama teman-teman kalian seikhlasnya untuk melestarikan elang Jawa adik-adik. Lalu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi, melaporkan kepada pihak yang berwajib ya apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Dan yang ke-10 adalah merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Baiklah anak-anak, tugas hari ini kelompokkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok.